Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rifda Khawaida Amani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tipe data pointer atau linked list dan queue atau antrian. Ya, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang tipe data pointer dan linked list. Sebelum kita masuk kepada peran pointer, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu linked list. Linked list merupakan struktur data linear yang terdiri dari serangkaian elemen yang disebut dengan node. Jadi elemen-elemen dalam linked list ini disebut dengan node, di mana node itu terhubung dengan node berikutnya dalam urutan tertentu. Jadi setiap node itu dia memiliki penghubung. Dalam setiap node itu terdiri dari dua bagian, yaitu data yang disimpan dan pointer atau referensi ke node berikutnya dalam urutan. Jadi di dalam setiap node itu ada dua bagian, yaitu data yang disimpan dan pointer atau penghubung ke node berikutnya. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pointer sangat penting bagi linked list, yaitu sebagai penghubung antar node, sehingga membentuk suatu rangkaian data dan menyimpan alamat memori dari sebuah data. Jadi peran pointer itu selain sebagai penghubung, dia sebagai penyimpan alamat memori dari sebuah data. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan linked list dibandingkan dengan array. Yang pertama yaitu kelebihan linked list dibandingkan dengan array, yaitu tentang penyisipan dan penghapusan. Linked list ini memiliki keunggulan yang jelas dalam hal penyisipan dan penghapusan elemen, karena elemen-elemennya tidak perlu disimpan secara berurutan dalam memori. Jadi elemen di dalam linked list ini tidak perlu disimpan secara berurutan, jadi bebas terserah kita. Jadi operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Jadi ketika kita ingin menyisipkan atau menghapus elemen dalam linked list, itu bisa dilakukan dengan cepat atau secara cepat dan efisien. Jadi langsung bisa masuk dan bisa dihapus. Berbeda dengan array. Jadi array itu ketika kita ingin menghapus dan menyisipkan, maka dia akan memengaruhi elemen lainnya atau dapat menggeser elemen lainnya. Yang kedua yaitu ukuran dinamis. Linked list ini memungkinkan ukuran yang dinamis, yang berarti kita dapat menambah atau menghapus elemen tanpa memperhatikan batasan ukuran tetap. Ya, berbeda dengan array. Kalau array itu memiliki ukuran atau batasan yang tepat. Jadi ketika kita ingin menambah atau menghapus, kita harus memperhatikan ukurannya terlebih dahulu. Ya. Ini membuatnya sangat cocok untuk skenario di mana kita tidak tahu seberapa banyak elemen yang akan disimpan sebelumnya. Jadi linked list ini akan lebih cocok ketika kita menyimpan data yang belum pasti atau belum diketahui secara pasti jumlahnya, atau belum diketahui secara pasti lainnya. Terus yang ketiga yaitu fleksibilitas. Jadi linked list ini memiliki berbagai jenis, seperti single linked list, double linked list, dan circular linked list, yang masing-masing dari jenis-jenis ini dia memiliki karakteristik tersendiri, dan ini memberikan fleksibilitas dalam memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Jadi kita bebas memilih jenis linked list ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Contoh konkret dari kelebihan linked list dibandingkan array ini yaitu misalnya pada sebuah restoran, dia memiliki aplikasi kasir yang menyimpan daftar pesanan masuk, dan kadang-kadang
kasir ini ingin menyisipkan pesanan VIP di urutan tertentu. Seperti yang kita ketahui, VIP berarti VIP ini dia pesanan VIP ini harus diprioritaskan. Jadi ketika kita menggunakan array, menghapus atau menambahkan elemen di tengah memerlukan shifting elemen lainnya, atau kita perlu menggeser elemen-elemen lainnya sehingga memerlukan banyak waktu atau tidak efisien. Tapi ketika kita menggunakan list, menambah atau menghapus not setelah sebuah not tertentu cukup mengubah pointer. Jadi ketika kita menggunakan list, ketika kita ingin menyisipkan data di tengah, kita tinggal mengubah pointernya ini. Tidak perlu, dan penyisipan ini tidak mempengaruhi elemen-elemen lainnya, atau elemen-elemen lainnya itu tidak akan mengalami pergeseran. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan array dibandingkan dengan list atau kebalikannya dari tadi. Ya, yang pertama yaitu kelebihan array dibandingkan dengan list. Yang pertama yaitu akses langsung. Array mendukung akses langsung ke elemen menggunakan indeks. Ini membuatnya lebih cepat dalam mencari atau mengakses elemen tertentu dibandingkan dengan linked list, terutama jika indeks elemen diketahui. Jadi array ini dia lebih efisien atau lebih cepat ketika kita ingin mengakses data. Jadi ketika kita ingin mengakses indeks data kedua, maka kita langsung menuju data kedua ini. Tapi ketika kita menggunakan list, ketika kita ingin mengakses data ketiga, kita harus melalui dari data pertama dulu, mengakses data pertama dulu, kemudian kedua, baru bisa mengakses data yang ketiga. Yang kedua yaitu kelebihan array dibandingkan dengan list, yaitu penggunaan memori yang lebih efisien. Array menggunakan penggunaan memori yang lebih efisien karena elemen-elemennya disimpan secara berurutan dalam memori. Hal ini memungkinkan penggunaan cache yang lebih baik dan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam beberapa kasus. Jadi kenapa memori array itu lebih efisien? Karena data-datanya itu atau elemen-elemennya itu disimpan secara berurutan dalam memori. Jadi sudah berurutan, sudah pasti gitu ibaratnya. Terus yang ketiga yaitu implementasi yang lebih sederhana. Jadi implementasi array umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan linked list, terutama dalam bahasa pemrograman yang mendukung array sebagai tipe data bawaan. Ini membuatnya lebih mudah digunakan dalam beberapa kasus. Jadi array ini lebih mudah karena dia memiliki bahasa pemrograman yang sederhana daripada linked list. Kemudian contoh konkretnya itu pada sebuah aplikasi ke sekolah, dia menyimpan 10 data atau menyimpan 10 data siswa atau data nilai siswa. Ketika kita dan pada waktu itu kita ingin mengetahui nilai siswa keempat. Jika menggunakan array, kita langsung saja menuju indeks keempat ini. Maka dia akan langsung menampilkan nilai siswa keempat ini. Berbeda dengan linked list, ketika kita menggunakan linked list, maka kita harus mengakses data yang pertama terlebih dahulu, kemudian kedua, terus kemudian ketiga, baru kita bisa mengakses data keempat. Jadi linked list ini lebih efisien dalam mengakses data daripada array ini lebih efisien dalam mengakses data daripada linked list. Ya, selanjutnya yaitu keunggulan utama double linked list dibandingkan dengan single linked list. Ya, sebelum kita membahas keutamaan double linked list, di sini saya akan sedikit menjelaskan
tentang apa itu single lang list dan double lang list. Yang pertama yaitu single lang list. Single lang list adalah jenis paling dasar di mana setiap not terhubung ke not berikutnya dalam urutan linear atau garis lurus. Setiap not memiliki dua bagian, yaitu data dan pointer, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pengertian lang list. Single lang list ini hanya memiliki satu pointer sehingga navigasinya hanya bisa dilakukan dari depan ke belakang. Jadi single lang list ini dia hanya memiliki satu penghubung dan itu pun satu arah. Hanya bisa dilakukan pengaksesan data hanya bisa dilakukan dari awal atau dari depan ke belakang. Dan yang kedua yaitu double lang list. Double lang list ini adalah perluasan dari single lang list, di mana setiap node memiliki dua referensi. Satu node sebelumnya dan satu ke node berikutnya dalam urutan. Jadi dalam double lang list ini dia memiliki pointer dua arah. Dengan memiliki referensi ke node sebelumnya, double lang list memungkinkan navigasi maju dan mundur yang membuatnya lebih fleksibel daripada single lang list. Jadi double lang list ini dia memiliki pointer dua arah. Jadi kita bisa mengakses data dari depan ke belakang, bisa mengakses juga dari belakang ke depan. Jadi kelebihan double lang list dari single lang list yaitu kita dapat dengan mudah menavigasi lang list dari awal ke akhir atau dari akhir ke awal, karena double lang list ini memiliki transversal dua arah. Hal ini sangat berguna untuk operasi seperti pencarian atau penghapusan elemen. Jadi double lang list ini dia lebih mudah karena dia memiliki pointer dua arah atau navigasinya bisa dua arah dari depan ke belakang dan belakang ke depan. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang circular lang list. Apa itu circular lang list? Jadi circular lang list yaitu lang list di mana not terakhir terhubung kembali ke not pertama membentuk lingkaran tertutup. Ya, kita bisa lihat ya gambarnya di sini bahwa dia itu melingkar atau terus menerus berurutan. Ya, dalam circular lang list tidak ada elemen terakhir dan operasi navigasinya itu terus berputar dari not pertama ke not terakhir dan sebaliknya. Jadi circular lang list yaitu urutannya itu akan terus berputar atau tidak ada jedanya. Jadi contoh circular lang list yaitu pada playlist musik pada sebuah album. Jadi ketika kita memutar lagu itu dari awal kemudian sampai pada urutan terakhir, dan ketika lagu terakhir yang kita putar sudah selesai, maka dia akan kembali lagi ke urutan awal. Jadi bentuknya itu dia berputar. Navigasinya akan terus berputar dari pertama kemudian terakhir. Ketika telah sampai terakhir dia akan menuju pertama lagi. Jadi terus menerus seperti itu. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang queue atau tadi antrian. Ya. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu pengertian queue. Queue atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrean adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Ya. Jadi queue itu merupakan antrean. Jadi elemen-elemen datanya itu berbentuk dalam urutan linear. Nah, queue ini dia memiliki prinsip dasar. Prinsip dasar dari struktur data queue ini adalah FIFO atau first in, first out. Yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Jadi data yang pertama masuk dimasukkan berarti dia merupakan data yang pertama dikeluarkan pula. Contoh konkretnya yaitu seperti antrian
mobil yang mengisi bahan bakar di SPBU, ya. Maka yang akan dilayani pertama yaitu mobil yang pertama datang. Dan yang akan keluar pertama yaitu mobil yang pertama datang. Jadi dia itu yang prinsip yang dimaksud dengan prinsip FIFO ini, yang pertama datang dia yang akan pertama keluar, atau yang pertama data dimasukkan, data pertama dimasukkan dia yang akan keluar duluan. Terus selanjutnya itu kita membahas tentang tantangan utama queue berbasis array dan cara mengatasinya. Salah satu tantangan queue berbasis array yaitu dia masalah overflow atau ketika rare mencapai ujung array. Pada implementasi queue biasa tanpa teknik khusus, jika rare sudah mencapai indeks terakhir, queue dianggap penuh meskipun di depan ada slot kosong akibat queuing. Artinya ketika kita berada di pengisian data terakhir atau indeks terakhir, maka sudah dianggap penuh karena kekosongan yang di awal ini dikarenakan karena penghapusan. Jadi di sini meskipun slot indeks 0 dan indeks 1 ini kosong, queue dianggap penuh karena rare sudah berada di ujung. Nah, untuk cara mengatasi masalah seperti ini, maka kita menggunakan circular queue atau array melingkar. Saat rare mencapai ujung, ia akan kembali ke indeks 0. Ini membuat penggunaan memori lebih efisien. Jadi circular, siklusnya akan berputar. Ya. Selanjutnya yaitu tentang implementasi queue di array dan langlist. Jadi lebih efisien mana sih implementasi queue di array atau di langlist? Jadi menurut pendapat saya, jika data queue sudah diketahui, maka lebih efisien menggunakan array karena kita bisa menggunakan data itu secara acak, ibaratnya lebih cepat dalam pengaksesan datanya. Tapi jika data queue belum diketahui, maka lebih efisien menggunakan langlist karena dengan langlist kita bisa menambah data sesuai dengan kemauan kita. Jadi di sini antara array dan langlist dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.